Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dean Wahyuning Tias. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai gambar perspektif. Mari anak-anak kita memulai dengan slide pertama dan seterusnya. Perspektif berasal dari kata prospektiva yang artinya gambar pandangan. Sering disebut juga ilmu melihat, memiliki pengertian suatu ilmu yang memungkinkan kita menggambar sebuah benda atau ruang secara nyata di sebuah bidang datar, sehingga diperoleh kesan nyata dalam gambar tersebut. Prinsip utama gambar perspektif adalah visualisasi sebuah benda atau ruang nyata pada sebuah bidang datar, dengan memperhatikan horizon atau titik lenyap. Konstruksi dan sket perspektif pada umumnya memiliki prinsip yang sama, hanya saja berbeda pada teknik visualisasinya. Konstruksi perspektif lebih menekan pada penggunaan alat ilmu ukur yang pasti, sedangkan sket perspektif dideskripsikan sebagai rancangan gambar dari suatu benda. Fungsi gambar perspektif berguna dalam penugasan prinsip dasar menggambar bentuk dan menggambar ilustrasi, serta membantu dalam merancang gambar kerja, arsitektur, mesin, desain interior, dan sebagainya. Ciri utama gambar perspektif adalah dikerjakan dengan pensil tanpa menggunakan alat bantu yang memiliki sifat linier, dengan permainan garis tipis tebal serta fokus pada objek dan bersifat rasional. Prinsip menggambar perspektif yaitu 1. Mengatur jarak minimal 3 kali tinggi benda. 2. Menentukan posisi menggambar baik secara frontal ataupun menyamping. 3. Membatasi ruang lingkup pandangan untuk menentukan fokus pandangan, jangan sampai terjadi distorsi. 4. Menentukan letak horizon. 5. Membuat bagan untuk menentukan komposisi objek. Untuk objek yang terlalu tinggi, perlu dibuat skala terlebih dahulu. Dalam menggambar perspektif, tidak sama halnya dengan dunia fotografi. Sudut mata dalam melihat sangat terbatas, yakni 40-60 derajat. Sedangkan fotografi lebih dari itu, sehingga hasil gambar lebih luas. Hasil sketsa perspektif akan tampak nyata dibanding hasil gambar konstruksi perspektif. Hal ini disebabkan oleh konstruksi hanya menggunakan satu mata pandang, sedangkan perspektif memiliki dua mata sekaligus. Pandangan mata. Keadaan horizon atau kedudukan mata menggambar sangat menentukan dalam menggambar perspektif. Berdasarkan posisi menggambar, gambar perspektif dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perspektif katak, yaitu apabila kedudukan mata menggambar terletak di bawah objek, sehingga gambar perspektif benda seluruhnya terlihat di atas horizon. 2. Perspektif normal. Suatu tipe yang terjadi apabila mata menggambar terdapat di antara ketinggian benda yang akan digambar, maka benda akan terlihat normal. 3. Perspektif burung yang terjadi apabila kedudukan mata penggambar berada di atas benda. Contohnya perspektif katak yaitu seperti ini. Sudut pandang mata ada di bawah benda, maka yang akan terlihat adalah gambar gedung yang condong ke atas. Perspektif normal, pandangan mata ada di tengah-tengah sehingga seluruh gambar akan terlihat normal. Perspektif burung, gambarnya akan seperti ini. Gedung yang tingginya menjulang dari atas akan terlihat lebih tinggi dibandingkan pandangan mata. Contoh 1, gambar perspektif untuk proyek toko, perhiasan dengan bentuk etalase letter L, contohnya seperti ini. Bila ada gambar, untuk perspektif harus menggambar sketnya terlebih dahulu, lalu baru menggambar hiasan toko dan lain sebagainya. Contohnya yaitu dari buku Artistina Design, Arsitektur Interior Furnitur.
kedua, gambar lemari hias. Bila sudut pandang dalam pintu tersebut ada di sebelah kiri, maka gambar akan ada di sebelah kanan. Sudut pandangnya ada 1 titik hilang. Contoh ketiga, kitchen set. Ini adalah contoh gambar perspektif normal. Kita masuk perspektif 1 dan 2 titik hilang. Perspektif 1 titik hilang berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek benda yang terletak relatif dekat dengan mata. Maka gambar yang lebih dekat akan terlihat lebih besar dan gambar yang jauh akan terlihat lebih kecil. Contohnya perspektif 1 titik hilang adalah sebagai berikut. Garis merah itu menunjukkan sebuah titik hilang. Karena letak objek yang cukup dekat, akibatnya mata memiliki sudut pandang yang sempit. Sehingga garis-garis batas benda akan menuju 1 titik lenyap saja, kecuali bila sejajar dengan horizon dan tegak lurus terhadap benda tersebut. Kita masuk perspektif 2 titik hilang. Perspektif 2 titik hilang menggambarkan objek dengan menggunakan 2 titik hilang yang terletak berjauhan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Pada garis cakrawala, perspektif dengan 2 titik hilang digunakan untuk menggambar perspektif objek yang memiliki kelompok garis horizontal yang tidak sejajar dengan bidang gambar. Atau dengan kata lain, kelompok garis horizontal tersebut selalu membentuk sudut dengan bidang gambar. Kita lihat dengan gambar tersebut ada 2 titik hilang. Sudutnya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan garis arahnya menjadi 1 pusat. Contohnya seperti ini. Dalam gambar arsitektur, perspektif dengan 2 titik hilang biasanya dipergunakan untuk menggambar ruang luar atau eksterior suatu bangunan. Gambar perspektif 2 titik hilang merupakan gambar perspektif yang paling mudah dan banyak digunakan. Hal ini dikarenakan hasilnya cenderung tidak statis dan tidak simetris, sehingga lebih wajar dilihatnya. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan diterima bagi siswa dan siswi.